Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sejarah. Pada video kali ini, kami akan mengajak kalian untuk mengintip sejarah Keraton Kartasura yang merupakan sisa dari Kerajaan Mataram yang tertinggal. Keraton Kartasura yang terletak di Sukoharjo merupakan ibu kota Kesultanan Mataram pada tahun 1680 hingga 1742. Sempat berkuasa selama 65 tahun. Bangunan yang didirikan oleh Amangkurat II pada tahun 1680 tersebut masih tampak kokoh berdiri. Kini, genap 276 tahun setelah ditinggalkan Pakubuwono II ke Keraton Surakarta, sebagian tembok tebal itu akhirnya runtuh juga. Bukan lantaran konflik perebutan kekuasaan, akan tetapi karena lahannya telah dibeli pengusaha yang hendak membuka tempat usaha dan kos-kosan. Sejarah mencatat pusat kerajaan Mataram Islam berpindah beberapa kali. Keraton Kartasura merupakan istana keempat Mataram setelah Kota Gede, Kerto, dan Pleret. Akibat pemberontakan dari Raden Trunojoyo, kemudian Sunan Amangkurat I bersama dengan seluruh warganya mengungsi ke arah barat termasuk putranya, yaitu Raden Mas Rohmat, yang diangkat kembali menjadi Adipati Anom atau putra mahkota. Yang sebelumnya hak itu telah diberikan kepada Pangeran Puger. Dalam pelariannya, Sunan Amangkurat I kemudian jatuh sakit hingga akhirnya wafat. Sesuai wasiatnya, sebelum meninggal, Sunan Amangkurat I kemudian dimakamkan di dekat gurunya di daerah Tegal Arum. Sementara itu, Raden Mas Rohmat yang menyatakan diri sebagai Sunan Mataram dalam menggantikan romonya, ia kemudian bergelar Sunan Amangkurat II atau Amangkurat Amral. Kekuatan yang masih setia segera dikumpulkan dan kemudian dipusatkan di Tegal. Mereka bersepakat untuk merebut kembali tahta di Jawa untuk mewujudkan tujuan Sunan Amangkurat II, kemudian meminta bantuan kekuatan tempur kepada VOC di Batavia pada tahun 1678. Sunan Amangkurat II kemudian mengerahkan pasukannya untuk menyerang Trunojoyo di Kediri. Pasukan pemberontak itu kemudian kewalahan dalam menghadapi Mataram yang telah dibantu oleh serdadu VOC. Setelah melalui pertempuran tersebut, Trunojoyo tertangkap dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Kekuasaan Mataram kini telah berhasil dipulihkan kembali oleh Sunan Amangkurat II. Setelah berhasil menumpas Raden Trunojoyo, Sunan Amangkurat II kemudian menarik pasukannya kembali menuju Semarang. Sang raja itu pun kemudian berniat untuk mendirikan keraton yang baru. Ada 3 lokasi untuk menjadi bakal calon keraton Mataram yang baru. Yang pertama, ada di daerah Tingkir, lalu Logendir, dan Alas Wonokerto. Kemudian, Sang Sunan pun menjatuhkan pilihannya dan memerintahkan kepada Patih Manggarankusuma dan Tumenggung Gurawan untuk membabat Alas Wonokerto, yang selanjutnya digunakan menjadi Keraton Mataram. Pangeran Puger yang semula ditugaskan oleh Sunan Amangkurat I untuk mempertahankan Keraton Pleret, setelah berakhirnya pemberontakan Raden Trunojoyo, ia kemudian mengangkat dirinya sendiri menjadi Sunan Ingalogo. Yang kemudian, Sunan Amangkurat II yang mulanya adalah raja di Istana Pleret, yang dimana saat itu telah diduduki oleh adiknya sendiri yaitu Pangeran Puger, yang kemudian mengangkat dirinya sendiri sebagai Sunan Ingalogo. Amangkurat II kemudian membujuk Sunan Ingalogo supaya bergabung dengannya. Namun, ajakan tersebut ditolak dan menimbulkan perang saudara antara Mataram dengan Kartasura. Akhirnya pada tanggal 28 November tahun 1681, Sunan Ingalogo menyerah kepada Jacob Kaber, seorang perwira VOC, untuk membantu Sunan Amangkurat II dan mengakui kedaulatan kakaknya sebagai Sunan Amangkurat II pada hari Rabu 11 September tahun 1680 Masehi. Sunan Amangkurat II secara resmi menempati Keraton Kartasura dan memindahkan pusat pemerintahan di sana. Sebagai bangunan sejarah pada umumnya, Keraton Kartasura juga memiliki beberapa peninggalan bersejarah. Kira-kira apa saja sih peninggalan yang masih ada hingga saat ini? Di sini ada benteng yang jebol. Dulunya ini dikarenakan geger pecinan pada tahun 1742. Dulu orang-orang Cina menjebol benteng ini bertujuan untuk menangkap raja, namun sayangnya raja sudah kabur melarikan diri ke Ponorogo.
Benteng ini memiliki lebar kurang lebih 2 meter dan dulunya memiliki ketinggian 6 meter, namun karena termakan usia, mungkin sekarang tingginya kurang lebih menjadi 4 meter. Kita tidak boleh asal menempelkan bata yang niatnya untuk memperbaiki, itu baik tapi tidak diperbolehkan karena salah. Dan kita tidak boleh membawa reruntuhan bata untuk kita jadikan misalnya kenang-kenangan pajangan di rumah. Nah, itu membahayakan karena menurut yang dikatakan oleh juru kunci bisa dipreveni. Di sini, tepat di selatan jebolan pecinan, ada peninggalan yang lain yaitu bekas kamar tidur raja. Disinilah letak kamar tidur raja, walaupun sekarang wujudnya sudah tidak kamar lagi. Hanya ada 2 batu besar sebagai tanda bahwa ini dulu adalah kamar tidur raja. Di sini kita juga melihat sesajen. Sesajennya bukan untuk menyembah para roh raja, tetapi hanya untuk menghormati para roh-roh luhur yang sudah tidak ada itu tadi. Warga di sini juga percaya bahwa yang hidup di dunia ini bukan hanya manusia saja, tapi yang sudah tidak ada, yang sudah meninggal. Ini adalah makam Bendoro Raden Ayu Adipati Sedah Mirah. Ini merupakan ikon di sini karena dulunya beliau adalah seorang panglima di Keraton Kartosuro. Gelar Adipati diberikan karena keahliannya dalam bela diri. Kemudian beliau juga dijadikan selir raja. Ini merupakan makam Mas Ngabehi Sutarjo yang menjadi cikal bakal petilasan Keraton Kartosuro menjadi kompleks pemakaman hingga sekarang ini. Oke, sekarang kita sudah berada di depan Masjid Hastana. Masjid Hastana ini merupakan peninggalan Keraton Kartasura. Kira-kira apa aja sih yang ada di dalamnya? Cus, mari kita masuk. Oke, sekarang kita udah berada di luar Masjid Hastana. Nah, masjid ini adalah masjid yang didirikan pada tahun 1826 pada masa kekuasaan Pakubuwono ke-10. Bisa dilihat dari arsitekturnya masih terlihat ada corak-corak Jawa. Nah, di dalam masjid ini sendiri juga terdapat artefak sejarah nih peninggalan dari Keraton Kartasura sendiri, seperti ada gendang yang sudah ada sejak zaman dahulu. Salah satu peninggalan lainnya adalah Gedung Obat. Lalu ada Tembok Baluarti atau tembok bagian luar keraton. Lalu ada Gunung Kunci yang merupakan taman istana kerajaan. Konon, lapangan di belakang Gunung Kunci dahulu kala adalah danau yang indah. Raja sangat suka melihat pemandangan dari atas Gunung Kunci. Sekarang kita berada di Gunung Kunci, salah satu peninggalan kerajaan Kartasura. Oke, kali ini kita sudah berada di atas Gunung Kunci. Nah, dahulu tempat ini adalah tempat yang digunakan untuk beristirahat raja. Konon di lapangan belakang sini itu sebelumnya adalah danau. Nah, jadi raja itu kalau misalkan beliau istirahat itu di sini dengan melihat pemandangan di belakang Gunung Kunci, yaitu danau. Seperti itulah akhir cerita dari Kerajaan Kartasura, di mana kerajaan tersebut adalah Kerajaan Mataram yang terbengkalai akibat pusat pemerintahannya dipindahkan ke Keraton Surakarta.